selama anak itu kena TBC, berarti infeksi TB kita masih belum bisa terkontrol. Untuk tahu bagaimana pencemaran atau penularan di sekitar kita itu dari TBC anak. Kenapa? Karena anak itu mendapatkan TBC dari orang dewasa atau remaja. Bukan dari anaknya, karena TBC pada anak tidak menularkan sekalipun dahannya dia positif. Apa yang harus dilakukan atau tips dari Dokter Zata untuk perempuan atau seorang ibu agar lebih aware gitu terhadap keluarganya, terutama di rumahnya gitu? Oke. Yang pertama jelas stay positif ya, nggak boleh stres ya. Baik, oh itu ya dok ya? Ya. Baik. Pastikan jangan stres dulu, pastikan dia mengkonsumsi yang sehat dulu untuk bisa berpikir jernih, lalu dia akan bisa ngurusin keluarganya dulu. Halo Sobat Sembilan, selamat datang di Ask the Expert dan bersama saya Grace. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting hari ini yang menjadi isu dan juga perbincangan di masyarakat Indonesia, yaitu sesuatu yang dianggap penyakit lama tetapi masih sangat mengancam di sekitar kita, yaitu tuberkulosis. Untuk itu, saya langsung menyapa saja Dokter Zata yang saat ini sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Grace. Selamat pagi, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Tadi saya sudah kasih teaser sedikit bagaimana isu ini begitu santer gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu ya sebenarnya TB itu apa. Kemudian apakah TB itu hanya sekedar batuk atau apa ini? Apakah penyakit yang mematikan atau seperti apa? Silakan dok. Oke, jadi tuberkulosis merupakan penyakit paru yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Oke. Ya, dan saat ini TB ini tidak hanya menyerang paru, tapi juga ekstra paru atau di luar paru. Ya, ada yang ke otak, ada yang ke usus, ada yang ke lenjar, dan juga ada ke jantung dan juga sendi-sendi otot seperti itu. Jadi untuk gejalanya pun seperti yang Mbak Grace bilang, tidak hanya batuk saja, tergantung dari organ mana yang terkena. Tergantung keluhannya. Kalau otot, sendi jelas susah jalan, terasa kaku, disertai dengan gejala sistemik seperti demam, berat badan turun, dan juga gejala yang nggak enak, cepat lelah seperti itu. Jadi yang harus dipahami, TB itu adalah penyakit infeksi. Dimana ketika dia muncul gejala atau dibilang kita sakit, itu ketika imun kita sedang tidak bagus. Oke. Dan ada 3 golongan yang paling mudah terkena TB, artinya karena imunokompromis atau imunnya tidak bagus adalah pertama anak kecil, bayi, dan wanita, ibu hamil, terus geriatri, orang tua, sama pasien dengan CA, kanker yang mendapatkan terapi kemoterapi ataupun imunoterapi. Jadi wanita sendiri sebenarnya jika dia termasuk golongan hamil dan dia gizinya tidak bagus, dia beresiko lebih tinggi untuk terjadinya sakit TB dibandingkan yang tidak hamil ataupun dibandingkan yang tidak gizi rendah. Nah, untuk insidensnya sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tahun 2002 dan 2023 itu hampir sama perempuan dan laki. Cuma secara grafik, secara jumlah memang tetap lebih banyak laki-laki. Mungkin karena beban keluarga juga dan interaksinya jauh lebih banyak para lelaki dibandingkan perempuan. Cuma jumlahnya hampir sama, persenannya antara laki dan perempuan, yaitu 55 banding 45. Walaupun 55 ini lebih banyak yang laki-laki, seperti itu. Gitu. Apakah ada perbedaan gitu dok ya setelah COVID dan sebelum COVID gitu ya? Bagaimana orang-orang yang terkena TB ini atau yang terancam TB ini, dok? Kalau sebelum COVID, TB itu lumayan terkontrol ya. Artinya Dinas Kesehatan itu bisa mengontrol jumlah TB, target capaian. Jadi target capaian itu misalnya dalam satu penduduk itu yang bisa ditemukan berapa, yang ditemukan itu temu suspek berapa, berapa yang diobati dan berapa yang sembuh, itu tercapai. Tapi sejak COVID itu, mungkin fokus dunia juga berubah ya. COVID, akhirnya setelah COVID selesai, insiden TB mulai meningkat lagi. Ya, jadi tahun 2030 ada namanya Zero TB. Diharapkan benar-benar tidak ada TB. Tapi melihat kondisi saat ini, sepertinya hal itu agak susah dicapai. Seperti itu. Kenapa dok? Karena sekarang kalau dilihat ya, kalau dulu Indonesia itu nomor 3
paling banyak sedunia. Pertama Cina, India, dan Indonesia. Tapi sekarang Cina sudah nggak ada. Yang pertama India, yang kedua adalah Indonesia. Tetapi ya memang sih jumlah India lebih banyak dibandingkan Indonesia. India itu tapi penduduknya 1,1 M, Indonesia 200 juta ya. Tapi cakupan pengobatannya lebih banyak, lebih tinggi India, dan juga insidence dari penemuan pasien TB itu lebih rendah di India dibandingkan di Indonesia. Jadi misalnya gini, pada 100.000 penduduk ya, di India mungkin yang kena TB 150. Di Indonesia 350. 350 orang. Ya, berarti kan lebih banyak orang Indonesia yang ditemukan begitu ya. Yang ditemukan di antara 100.000 itu. Baik. Ya, itu artinya apa? Itu ternyata banyak sekali yang ditemukan sekarang. Kok bisa? Karena yang menularkan belum ditemukan. Dan kadang-kadang orang itu nggak sadar ya. Sekali lagi TB itu keluhannya nggak cuma batuk doang. Kadang-kadang dia ngerasa nggak enak badan ya. Terus orang Indonesia, khasnya orang Indonesia, nggak apa kok ini nggak apa. Flu doang. Ya beli obat gitu ya. Kok belum sembuh ya? Ya udahlah dipakai kerja dulu bentar. Ketemu orang-orang ya. Ya seperti apalagi lingkungannya tertutup seperti ini, ber-AC. Betul. Dimana kuman TB sifatnya itu suka sekali yang tertutup. Ber-AC. Nah, kuman TB itu kalau kena sinar matahari, ya udara luar dia langsung mati. Tapi kalau suasana seperti ini, dia nyaman sekali, diam di AC, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal mitos nih, tadi kan sudah dibilang bahwa ini adalah bakteri ya. Tapi banyak sekali orang yang menyangka atau percaya bahwa TB ini itu turunan nih dok, ya kan? Karena kalau misalnya nih bapaknya kena, anaknya itu kemungkinan besar akan kena gitu. Jadi apakah itu benar atau ada benarnya atau ini sepenuhnya salah gitu dok? Mitos. Full mitos ya. Kenapa? Bapaknya TB, anaknya kok bisa kena TB kan satu rumah. Bukan genetik, tapi adalah kontak erat, kontak rumah. Seperti yang saya jelaskan tadi, TB itu dia menular lewat droplet. Droplet itu adalah percikan, ya, percikan udara. Itu air liur juga bisa, ya. Tapi kalau kena piring, kalau kena sabun jelas nggak bisa ya, sudah hilang ya. Cuma ngomong doang juga bisa, apalagi bapak, ibu, rumahnya ketutupan. Sekarang ekonomi menengah ke bawah, rumahnya bagaimana? Tetangga sama tetangga satu berdekatan ya. Belum lagi nanti kalau rumahnya seng dan sebagainya, anaknya ada yang bahkan kamar mandinya jadi satu dengan teman lainnya. Belum lagi hidup di pinggiran sungai, ya kan? Sekali lagi udaranya tidak bagus, ya, padat penduduk, gizinya bagus nggak? Nah itu. Pendidikannya bagus nggak? Bahkan untuk mencapai fasilitas kesehatan belum tentu bisa. Walaupun sekarang JKN bisa diakses oleh semua masyarakat, sadar nggak masyarakatnya kalau dia sakit? Nah itu dia. Tadi dokter juga sudah mengemukakan ya bahwa Indonesia ini temuannya lebih banyak gitu daripada India yang nomor 1 begitu. Apakah tingkat ekonomi ini juga menjadi faktor gitu ya, faktor utama? Ya saya rasa sih ekonomi India dan Indonesia hampir sama. Hampir sama, iya. Mungkin komitmen ya, komitmen dan juga cakupannya. Dan menurut saya preventif. Jadi preventif itu lebih bagus daripada mengobati. Mungkin preventif kita masih kurang. Preventif itu pencegahan, artinya kita nggak bisa mengobati hilir terus, yang hulu itu sebaiknya kita tangani juga. Nah ini yang contohnya seperti yang terinfeksi tapi tidak sakit ini yang mungkin harus, yang tidak ketahuan ini ya. Tidak ketahuan ini ya. Kebanyakan memang yang usia muda, dia aktif ya, aktif sosialisasi dan juga dia juga aktif dalam bekerja untuk mencari uang ya. Cuma bagaimana juga dia juga nggak mau berhenti juga karena dia juga butuh uang, kebutuhan rumah tangga juga ada seperti itu. Mungkin targetnya preventifnya mungkin yang masih kurang bagus itu. Berarti kita langsung saja masuk ke bahasan mengenai vaksin ya, karena kalau mengenai tindakan preventif kemudian kita juga tidak tahu karena ini seperti hantu ya, kayak gejala juga banyak sekali seperti itu ya. Apakah vaksin salah satu solusi begitu ya dok ya untuk kita itu bisa itu tadi tercapai paling tidak 2030 berkurang lah begitu. Kalau Mbak tanya solusi, ini solusi banget. Solusi banget sebenarnya. Solusi banget untuk
preventif TB ya, Oke. preventif untuk penularan TB. Jadi kita menjaring nah sekarang kan lagi penelitian nih ya, yang lagi penelitian ya, itu bagaimana efeknya vaksin itu terhadap yang terinfeksi, mungkin ya seperti golongan kami ya, atau bagi yang tidak terinfeksi bagaimana efikasinya, dan juga pasien yang HIV bagaimana. Nah, HIV kan imunitasnya rendah ya, dimana kita juga nggak bisa mendiskriminasi orang HIV. Orang HIV itu tidak ada satupun orang yang ingin HIV kan, dia imunitasnya rendah. Nah, itu juga bisa, apakah bisa dia mendapatkan vaksin seperti itu. Dan juga yang terinfeksi misalnya kontak erat seperti yang saya bilang tadi, yang dibilang penyakit keturunan, padahal bukan penyakit keturunan, tapi karena penularan. Kontak ya. Iya, jadi gimana supaya yang tertular itu tidak sampai sakit. Itu dia. Iya. Nah, kalau ngomongin soal vaksin itu sendiri gitu ya dok, kalau di Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Apakah sudah bisa diakses atau seperti apa? Jadi untuk vaksin TB sendiri, sekarang masih tahap penelitian. Tahap penelitian ya? Ya. Vaksin TB itu sudah mulai dikembangkan tahun 1999. Oke. 26 tahun yang lalu. Baik. Ya, oleh namanya perusahaan farmasi GSK. Ada namanya untuk penelitian vaksin, penelitian yang melibatkan manusia itu ada beberapa tahapan. Jadi nggak langsung ke manusia itu enggak. Ada preklinik, ya, fase 1, fase 2, fase 3. Setelah itu adalah evaluasi peredaran dan juga evaluasi setelah peredaran tersebut. Baik. Oke. Jadi tahun 1999 itu, jadi GSK tuh sudah membuat vaksin, ya, diuji coba di hewan dan juga primata non manusia. Ya. Paham ya? Di situ sudah melewati uji keamanan. Oke. Aman. Setelah itu tahun 2000, GSK itu memasuki fase 1, di mana ke manusia sehat. Tapi jumlahnya tidak banyak karena terkendala biaya. Hasilnya bagus waktu itu. Nah, memasuki fase 2, ya, perusahaan GSK ini kekurangan dana. Akhirnya dibantu dana oleh Bill and Melinda Gates. Baik. Yang lagi ramai sekarang ya. Ya. Jadi vaksin itu sebenarnya sebelum Bill and Melinda Gates itu bergabung, vaksin itu sudah diadakan, diprakarsai oleh farmasi GSK. Nah, kenapa kok butuh dana? Karena cakupannya itu supaya luas. Jadi gini, vaksin yang diproduksi itu tidak hanya diteliti dalam satu kelompok. Misal, GSK ini kan di Eropa misalnya, di Eropa. Nah, lalu untuk fase 1 mungkin hanya sekelompok yang di Eropa. Sedangkan TB paling banyak di Afrika, Asia. Ya, sehingga butuh kelompok yang lebih banyak, populasi lebih banyak untuk bisa, oh ini memang cocok di orang Indonesia. Akhirnya butuh lebih banyak lagi. Disinilah uang atau dana dari GSK kurang dibantu oleh Bill and Melinda Gates. Dan harus ketahui juga bahwa Bill and Melinda Gates Foundation ini sebenarnya tidak hanya untuk TB. Di mereka itu punya foundation membantu malaria, pengembangan malaria, HIV atau penyakit lainnya. Seperti itu. Ya mungkin duitnya banyak ya. Jadi masih punya waktu, punya uang yang bisa digunakan seperti itu. Jadi terlepas dari politik atau tidak seperti itu. Nah, akhirnya masuk fase 2, fase 2B. Fase 2 itu di Afrika sana dan juga di Switzerland. Fase ketiga itu masuk tahun 2020. Di situ Indonesia menawarkan diri, kenapa tidak? Karena TB itu paling banyak di Indonesia yang saya bilang. Jadi di dunia itu ada 10 juta insiden TB, Indonesia 1 juta. Jadi Indonesia menyumbang 10% dari TB di dunia. Dan yang meninggal karena TB adalah 130.000 nyawa per tahun. Jadi anggap aja 15 nyawa melayang per jam. Karena TB ini. Akhirnya guru saya juga ya, Prof. Erlina juga sangat mendukung seperti itu. Dan juga kebetulan Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin kalau nggak salah juga sudah memberikan penjelasan bahwa sebenarnya itu bukan kelinci percobaan, bukan. Tapi memang Indonesia adalah penyumbang terbanyak ya, penyumbang banyak 10% TB. Karena nanti banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat kalau kita ikut aktif berperan untuk TB itu sendiri, untuk vaksinnya. Jadi memang harus sadar, menerima dengan
positif seperti itu ya. Sudah tahu sendiri bahwa data statistik itu tidak bisa berbohong bahwa Indonesia sangat-sangat membutuhkan ini seperti itu ya dok ya. Apa yang akan terjadi jika Indonesia memang benar-benar berpartisipasi aktif, kemudian juga akhirnya masyarakat Indonesia juga mendapatkan vaksin ini begitu ya dengan baik gitu. Apa yang akan terjadi dok? Ya, pertama ilmuwan Indonesia tuh akan eksis ya. Baik. Oh, di dunia orang Indonesia ternyata pinter-pinter juga. Oke. Ya, mereka aktif ya. Siap. Ya, nggak cuma gini-gini doang ya. Banyak sekali sebenarnya aktif ya sebenarnya Mbak ya. Oke. Dan juga pintar. Yang kedua, ada namanya transfer teknologi dan transfer ilmu. Jadi dalam proses pembuatan vaksin ya, itu ada diharapkan ketika sudah jadi, itu kita mendapatkan proses transfer ilmu, transfer vaksin. Misal nanti ya semoga saja vaksin ini jadi Bio Farma bisa memproduksi. Bio Farma adalah satu farmasi milik BUMN negara, sehingga nanti mungkin harganya semakin murah, gitu ya. Baik. Yang ketiga, akses vaksin kita lebih mudah mendapatkannya. Jadi gini, waktu zaman COVID itu kita hanya bisa dapat Sinovac ya. Iya betul. Padahal sebenarnya waktu itu saya ingat sekali, itu pemerintah berusaha untuk mendapatkan Moderna, mendapatkan AstraZeneca, mendapatkan Pfizer, tapi susah sekali karena kita nggak ikut berpartisipasi. Tapi daripada warga negara diem aja nggak dapat vaksin, akhirnya pemerintah berusaha untuk mendatangkan akhirnya Sinovac tersebut, ya. Dan untungnya beberapa saat kemudian kita bisa mendapatkan Pfizer, Moderna, sama AstraZeneca seperti itu. Hal ini yang tidak ingin diulang oleh pemerintah. Ikut serta. Dan satu hal lagi, di sini kelinci percobaan itu bukan berarti seperti kelinci. Pertama, ada kriteria inklusi dan eksklusi ya. Jadi kriteria mana yang bisa untuk jadikan subjek, dan kita menganggap subjek ini bukan bahan percobaan tapi mitra. Mitra kesehatan. Di mana? Karena kita sangat menghargai subjek peserta penelitian ini, dia mau loh, luar biasa. Berarti dia tuh memang berusaha untuk mendedikasikan hidupnya penyakit, dan dia juga berusaha untuk mencari pertolongan seperti itu ya. Ada kriteria inklusi, bukan berarti semua peserta diambil acak, enggak. Dipastikan dia sehat atau tidak. Ya, terus dia nanti jadi ada kriteria inklusi, apakah dia dengan mungkin TB yang terinfeksi yang IgRA positif, bagaimana dengan IgRA negatif, dan juga bagaimana yang HIV. Nanti ada inklusinya. Usianya sekitar usia 15 sampai 44. Itu ada kriteria inklusinya. Ada remaja, ada dewasa. Ya. Dari penelitian ini 20.000 peserta, Indonesia menyumbang 2.095. Ya. Dan nggak usah khawatir yang takut terpilih, subjek sudah terpilih dan selesai April 2025 kemarin. 2095 sudah terpilih semuanya. Dan sekali lagi, peserta penelitian ini tuh berhak untuk menolak. Jadi tidak memaksa, bisa menerima, setuju, dan menolak. Dan yang paling utama, peserta dari penelitian ini akan mendapatkan pengawalan medis. Di era JKN yang susah dapetin rujukan dan sebagainya ya. Jadi untuk peserta penelitian ini dia akan dikawal. Ya, dipastikan pertama dia sehat, tidak ada penyakit ya. Kalau pernah ada penyakit yang stabil ya, itu nanti pemilihannya kriterianya ada. Jadi memang dipilih oleh tim ahli klinis yang sudah meneliti dan menentukan ini layak atau tidak. Beresiko ada efek samping atau tidak, beresiko sakit atau tidak, itu benar-benar dipilih. Tidak semua yang mendaftar itu akan terpilih. Terpilih juga ya. Dan sekali lagi selalu ada pendampingan di setiap momen. Nah, vaksin ini kalau misalnya sudah berjalan, kira-kira apakah dokter mungkin mengetahui seberapa lama sih ini sampai bisa diresmikan kemudian masuk di Indonesia secara resmi gitu? Kalau sekarang masih belum tahu ya. Jadi vaksin ini itu nanti dimulai tahun 2025 nanti ya. Itu ada beberapa fase end of trial, akhir nanti ya. Nah, dalam proses ini itu penelitian ini akan menentukan seberapa jauh efektivitasnya dari TB.
Oke. Vaksin TB. Jadi nanti vaksin ini akan diinjeksi 2 kali, hari pertama dan 1 bulan kemudian. Nah kan nanti akan dievaluasi apakah dia udah memulai membentuk kekebalan tubuh pada 7 hari, 28 hari, ya 1 bulan, sama 7 bulan, lalu 13 bulan, 37 bulan, dan bulan ke-49. Jadi ini akan dilihat nanti. Kalau yang penelitian yang dikeluarkan oleh NEJM yang tahun 2004 sama 2015, efektivitas dari vaksin ini 50% selama 3 tahun. Jadi penelitian ini mungkin masih akan berlangsung 3 sampai 4 tahun ke depan. Oke. Jadi belum tentu 4 tahun ke depan kita langsung mendapatkan vaksin ini, enggak. Sehingga ini sebuah proses, benar-benar proses yang dimana kita juga harus memberikan dedikasi juga ya, artinya juga memberikan semangat juga untuk pemerintah, mendukung pemerintah bahwasanya ini upaya pemerintah gitu loh. Untuk penelitian itu insya Allah tidak sembarangan dan benar-benar membutuhkan mencurahkan uang, tenaga, serta ilmu minimal 3-4 tahun seperti itu untuk mengetahui efektivitas dari sebuah vaksin. Itu pun jika dia sudah selesai, ada end of point ya, itu dia masih harus ada uji kelayakan, uji pemasaran. Nanti setelah dipasarkan, ada namanya uji untuk tahu efek samping dan sebagainya. Walaupun pada preklinik, ya, yang sebelum fase 1, insya Allah keamanan ini sudah aman, sudah teruji. Bahkan, jadi kan penelitian ini kan masuk BPOM ya. Jadi untuk penelitian ini harus melewati BPOM, harus melewati komite etik rumah sakit masing-masing, harus melewati Menkes, dan dari press conference yang diadakan oleh BPOM itu aman. Oke, aman. Cuma untuk menilai efektivitasnya bagaimana, untuk efektivitas orang Indonesia bagaimana. Karena penelitian ini kan diikuti 5 negara. Malawi, Afrika Selatan, Indonesia, salah Vietnam juga, lupa saya, ada 5. Diharapkan kalau memang Indonesia ada bergabung dalam penelitian ini, kita langsung bisa tahu. Ada benar-benar data statistik yang bisa mendukung dan itu bisa dipakai atau tidak di Indonesia, itu sangat menggambarkan kondisi vaksinnya. Dok, kalau misalnya kita ngomongin soal vaksin ini yang sekarang sedang yang dikasihkan ke anak-anak adalah vaksin BCG ya. Kemudian apa sih bedanya dengan vaksin yang sedang didevelop sekarang? Yang sekarang kan BCG ya. Udah ada BCG, kenapa ini harus ada vaksin sekali? Makanya itu ya kan. Jadi BCG ini cakupannya bagus, 90%. Sayangnya vaksin BCG ini sudah diproduksi tahun 1920-an. Ya, 1921. Udah berapa ratus tahun ya? Berapa ratus tahun yang lalu? Ya, dan ini vaksin ini efektifnya untuk anak. Sayangnya tidak mencakup untuk remaja dan dewasa. Nah, vaksin yang terbaru ini cakupannya adalah remaja, teenager, sama dewasa. Makanya kriteria inklusi adalah usia 15 sampai 44 tahun. Di usia remaja sama usia dewasa. Nanti akan dibedakan ya secara penelitian. Dan diharapkan vaksin yang sekarang itu bisa mencakup untuk remaja dan dewasa. Kenapa? Sekali lagi, TB pada anak itu tidak menularkan. Misal ya, anak saya misalnya ya, semoganya ya, amit-amit ya, itu dia tidak akan menularkan ke teman. Makanya saya bilang bahwasannya untuk tahu bagaimana pencemaran atau penularan di sekitar kita itu dari TBC anak. Kenapa? Karena anak itu mendapatkan TBC dari orang dewasa atau remaja. Bukan dari anaknya, karena TBC pada anak tidak menularkan sekalipun dahannya dia positif. Ya, kalaupun positif, resiko penularan tetap ada, cuma nggak sebanyak yang negatif itu. Sama seperti dewasa, cuma bedanya sekali lagi TB pada anak tidak menularkan. Jadi kalaupun anak positif, berarti ada dapat dari orang tuanya atau lingkungannya ya? Atau orang dewasa? Sekolah? Guru? Iya. Jadi ada pasien saya juga, ternyata dia dapat dari lingkungan sekolahnya. Seperti itu. Sayang sekali kan ya. Nah, itulah perbedaannya. Diharapkan adanya vaksin yang sedang dikembangkan saat ini, targetnya memang remaja dan dewasa, di mana juga secara keilmuan itu lebih update yang sekarang. Tapi dipastikan oleh kemarin
Zoom oleh Dr. Erlina Buhan, Prof. Erlina, adanya vaksin sekarang kalaupun nanti ada tidak akan menghilangkan BCG. Tetap ada. Tetap ada ya? Iya, tetap ada. Untuk bayi umur 18 bulan tadi ya? Cakupan anak ya. Berarti untuk BCG yang saat ini itu apakah tidak efektif ya untuk di usia 14 tahun ke atas gitu dok? Berarti ya? Ya, jadi belum ada penelitian lagi ya. Oh, baik. Jadi adanya BCG yang sekarang memang targetnya untuk anak. Untuk anak di mana efektivitasnya 90%, di mana dia mencegah seandainya terkena TB supaya tidak jadi TB berat. Ya. Jadi kalaupun TB ringan, tapi semoga aja tidak ya. Dan itu tidak efektif di remaja dan usia dewasa. Itu target dari vaksin yang sekarang ini. Baik. Oke, ini ada mitos nih dok, kalau misalnya nih kalau udah vaksin BCG, kemudian ada bekasnya nih, entah sudah dewasa gitu ya, kayak masih ada nih bekasnya gitu ya, apakah itu yang tidak efektif atau yang nggak ada bekas itu berarti lebih efektif gitu? Bagaimana dok? Jadi bekas pada vaksin TBC ya, vaksin BCG itu sebenarnya bekas tuh akibat dari reaksi imun untuk membentuk antibadi ya. Antibadi ada yang berbentuk, ada yang tidak ya. Untuk yang tidak berbentuk jangan khawatir, tetap ada ya. Mungkin dalam proses melawan bakteri tersebut dia smooth gitu ya. Baik. Smooth. Jadi buat yang nggak ada bekasnya, lu gimana nih? Yang penting pola hidup sehat. Dok, karena tadi dokter sudah menyampaikan bahwa vaksin ini juga masih panjang sekali perjalanannya, terutama untuk masyarakat Indonesia yang masih menunggu, apalagi masih juga simpang siur seperti itu ya. Apa yang harus dilakukan nih untuk paling tidak kita bisa aware begitu ya mengenai penyakit ini, bahwa ini bukan penyakit yang bisa diremehkan atau digampangkan seperti itu. Jadi seperti yang tertera di dalam pedoman nasional ya, sebenarnya untuk pengobatan TB pencegahan saat ini karena kita nggak punya vaksin adalah mencari dan menuntaskan pengobatan pada mereka yang terkena TB. Oke. Dituntaskan dulu ya. Betul. Yang sudah terdeteksi ya. Dan investigasi kontak. Investigasi kontak adalah misal ya, saya kena TB nih ya. Investigasi kelompok kontak saya, suami saya, anak saya ya, dan siapapun yang kontak erat dengan saya. Ya, walaupun mereka tidak ada keluhan yang saya bilang ya, kalaupun mereka ada keluhan dan ternyata di screening TB dia mengarah ke TB, segera diobati sehingga itu juga bisa memutus rantai penularan. Dan juga seandainya misalnya anak saya di bawah 5 tahun misalnya, ternyata dia juga resiko tertular, dikasih obat pencegahan namanya. Ya, pencegahan ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh dokter paru sendiri, apalagi dokter anak juga. Hal ini adalah semua elemen ya, puskesmas, habis itu penanggung jawab program pemerintah seperti ini. Dan yang paling penting adalah sadar diri ya, kalau seandainya memang Anda terkena TB, biasakan mulailah hidup sehat. Itu dia. Hidup sehat ya, ataupun nggak harus sakit TB ya, setiap Anda memiliki gejala pernapasan, batuk dan sebagainya, silakan pakai masker selama Anda sakit ya, seperti itu. Dan juga perilaku hidup sehat. Saya rasa sekarang sudah bagus ya perilaku hidup sehatnya, orang sadar arti olahraga ya. Tapi ada juga yang merasa karena olahraga dia bisa hidup enak-enak. Akhirnya bebas-bebas aja gitu ya. Enggak juga sebenarnya dok ya. Sebenarnya itu juga pedang bermata dua ya. Cuma sekali lagi mungkin adalah pola hidup sehat yang paling penting sama investigasi kontaknya. Sekarang yang jadi sebenarnya untuk TB pada anak, itu sebenarnya menggambarkan seberapa banyak transmisi infeksi di dunia kita, di lingkungan kita. Selama anak itu kena TBC, berarti infeksi TB kita masih belum bisa terkontrol. Transmisi kita masih ada. Karena untuk anak terkena TB, karena diagnosa anak itu susah sekali. Oh begitu ya, Iya, diagnosa anak itu susah sekali. Sehingga diusahakan nanti ketika Zero TB tahun 2030, itu memang benar-benar TB anak itu berkurang. Ya, karena TB anak itu menggambarkan seberapa besar transmisi TB di sekitar Anda, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya sebagai seorang ibu ini dok ya, sebagai seorang perempuan begitu ya, tugasnya mungkin dalam tanda kutip lebih banyak begitu ya, karena harus aware terhadap diri sendiri, aware juga terhadap keluarga, mungkin terhadap suami, terhadap anak-anak juga, seperti yang dokter bilang bahwa kalau anak-anak bisa sampai kena itu kan berarti ada
penularan yang pasti ya terdekat dulu ya dari orang tuanya begitu ya, atau dari lingkungannya seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan atau tips dari Dokter Zata untuk perempuan atau seorang ibu agar lebih aware gitu terhadap keluarganya, terutama di rumahnya gitu? Oke. Yang pertama jelas stay positif ya, nggak boleh stres ya. Baik, oh itu ya dok ya? Ya. Baik. Sering banget ibu stres ya. Ya, saya tidak membedakan ibu bekerja dan tidak bekerja. Sekarang hampir sama ibu bekerja dan tidak bekerja ya. Cuma peran ibu di rumah ini jelas memastikan makanan bergizi ya buat anggota keluarga. Karena imunitas seorang anak itu dimulai dari makanannya. Ya, walaupun ibunya rumahnya bagus ya, artinya udara juga bagus juga. Tapi kalau makanannya ngawur ya, protein dan nilai gizinya tidak bagus, itu pengaruh sekali. Karena masa pertumbuhan otak anak paling bagus melesat umur 1 sampai 3 tahun. Baik. Ya, dipastikan makanannya bagus supaya perkembangan anaknya juga bagus. Seperti itu ya. Jadi sediakan makanan bergizi, pastikan kalaupun nggak bisa masak sendiri kan banyak cara ya sekarang ya. Iya, betul. Banyak cara Dan sehat juga. Iya, dan pastikan juga pola hidup sekeluarga itu bagus, saluran pembuangannya bagus, ya, aliran airnya, ya, cuci tangan. Ingat cuci tangan, apapun penyakitnya semuanya bisa dicegah dengan cuci tangan. Baik. Istirahat yang cukup sama olahraga. Ibu-ibu wajib ya, sobat perempuan wajib untuk olahraga sama istirahat yang cukup. Jangan sampai olahraga mulu, istirahatnya kurang atau bahkan tidak pernah olahraga untuk mengejar istirahat seperti itu. Ya, balance ya. Pastikan jangan stres dulu, pastikan dia mengkonsumsi yang sehat dulu untuk bisa berpikir jernih, lalu dia akan bisa ngurusin keluarganya, Dok. Tapi sebenarnya kalau TB sendiri itu bisa sembuh nggak sih, Dok? TBC bisa sembuh. Jelas, ketika Anda sudah didiagnosa TBC, Anda akan diterangkan dengan dokter, oleh dokter, ini TBC-nya jenis apa? Sensitif obat atau resisten obat? Yang terkena apa? Paru atau di luar paru? Kalau di paru, pengobatannya biasanya 6 bulan, tapi tidak kemungkinan sampai 9-12 tergantung berat penyakit. Kalau di luar paru biasanya memang lebih dari 6 bulan. Bagaimana evaluasinya? Pastikan Anda tidak putus obat. Sering sekali pasien itu merasa enakan setelah 2 bulan pengobatan, dia lepas, datang lagi dengan kondisi yang lebih buruk, dan akhirnya obatnya juga harus lebih hati-hati, lebih susah karena dia resisten obat. Itu harus hati-hati. Pastikan diri Anda ketika diagnosa TB, pengobatan sampai selesai, tuntas, dan Anda dinyatakan sembuh. Ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa ya kalau belum ada vaksinnya, paling nggak tuntas dulu, rajin dulu, disiplin dulu gitu, Dok. Iya, betul. Ya. Seberapa tidak disiplin ya si Dok sebenarnya? Banyak ya? Mungkin ya, dalam 1 bulan kemarin praktek dari 17 pasien yang terdiagnosa TB ya, yang tidak kembali 7 mungkin ya. Aduh, Baik, kesadaran diri sendiri yang paling penting. Ya, betul. Oke. Terakhir nih, Dok, mungkin bisa dikasih pesan terutama untuk perempuan Indonesia yang banyak kekhawatirannya ya, pasti banyak juga penyakit-penyakit yang berkembang gitu ya. Bagaimana agar perempuan ini juga tetap rasa aman seperti itu ya di tengah ancaman yang begitu banyak dari penyakit, mungkin salah satunya adalah TB ini gitu, Dok ya. Bagaimana kita juga bisa menjaga tidak hanya diri sendiri tetapi juga keluarga dan sekitar begitu. Silakan, Dok. Baik, bagi para perempuan hebat di luar sana, jangan pernah merasa khawatir untuk penyakit ini. Penyakit ini hanya menyerang, bisa menyerang siapapun, tapi untuk jadi sakit, itu kondisi tubuh biasanya harus lemah dulu. Pastikan imunitas Anda kuat dengan memulai hidup sehat, mulai dari olahraga, istirahat yang cukup, makanan bergizi, dan juga lindungi keluarga Anda dengan cuci tangan dan pola hidup sehat. Dan pastikan bila sudah terdiagnosa TB, pengobatan tuntas sampai dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap oleh dokter Anda. Insya Allah TB bisa sembuh. Oke, amin. Terima kasih banyak Dokter Zata atas waktunya, atas penjelasannya yang sangat diperlukan untuk saat ini ya, agar masyarakat Indonesia juga jadi pintar. Seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Sobat Femela, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga informasi ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting ya, untuk menjadi bekal juga buat Sobat Femela menjalani hari-hari dan tetap sehat
tetap semangat. Because every female is Mela. Bye-bye.